Ini adalah cerita tentang anak sapi ini meminta tolong pada gadis kampung ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Sore itu, matahari menggantung rendah di atas hamparan sawah desa Sukamukti. Warna jingga keemasan memantul dari permukaan air di pematang, membuat seluruh desa tampak seperti diselimuti cahaya hangat yang menenangkan. Angin berhembus lembut membawa aroma padi muda, bercampur dengan wangi tanah basah yang baru disiram hujan semalam. Di antara keindahan itu, berjalanlah seorang gadis bernama Nindi, seorang remaja 14 tahun yang sudah terbiasa bekerja keras. Tubuhnya kecil, rambutnya dibiarkan terurai acak, dan wajahnya selalu terlihat pucat karena kurang makan. Ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu, sementara ibunya hanya bisa terbaring lemah di rumah akibat penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Hidup mereka sulit, namun Nindi tetap berusaha tersenyum dalam setiap langkahnya. Setiap hari, sepulang sekolah, Nindi mencari rumput untuk dijual kepada tetangga yang memelihara ternak. Kadang ia mendapat upah kecil, kadang hanya ucapan terima kasih. Tapi Nindi tidak pernah mengeluh. Yang penting ibu bisa makan, begitu kata hatinya setiap kali memaksakan diri membawa ikatan rumput besar di pundak mungilnya. Namun sore itu berbeda. Saat ia menunduk memotong rumput dengan sabit tua, tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu, sebuah suara yang tidak asing, tetapi juga tidak wajar. Meeh, meeh. Suara itu jelas suara anak sapi, namun terdengar seperti sedang menangis. Bulu kuduk Nindi meremang. Ia berdiri pelan, mencoba mencari arah suara tersebut. Di sawah belakang bukit kecil sana biasanya tidak ada ternak. Semua warga menggembalakan sapi dekat kandang agar tidak hilang. Suara apa itu? Kenapa terdengar seperti meminta tolong? Hatinya gelisah. Tanpa berpikir panjang, Nindi menurunkan sabit dan berjalan cepat menuju arah suara. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, seperti bercampur rasa sakit dan ketakutan. Anehnya lagi, suara anak sapi ini tidak seperti lenguhan biasa. Ada semacam getaran emosional yang membuat hati Nindi ikut berdebar. Setelah menembus semak dan rerumputan tinggi, ia tertegun. Di hadapannya, berjongkok di antara pepohonan bambu, terlihat seekor anak sapi kecil berwarna coklat keemasan, berbeda dari sapi-sapi desa pada umumnya. Bulunya tampak mengilap seperti terkena cahaya matahari, padahal tempat itu teduh. Matanya besar, bening, dan penuh kecemasan. Di dahinya terdapat seberkas pola samar seperti garis putih yang seolah bersinar ketika cahaya menerpanya. Anak sapi itu tidak berlari ketika melihat Nindi. Justru tubuhnya gemetar dan ia mengeluarkan suara lirih, seolah meminta perlindungan. Nindi perlahan mendekat. "Hei, kamu tersesat, ya?" bisiknya. Anehnya, anak sapi itu menganggukkan kepala perlahan, seakan mengerti. Nindi langsung mundur 1 langkah karena terkejut. Hewan tidak seharusnya mengangguk seperti itu. Tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia duduk berlutut di sampingnya dan memperhatikan tubuh anak sapi itu. Tidak ada luka, tidak ada tanda ia diserang binatang liar. Tetapi mata itu tidak seperti mata hewan. Terlalu dalam, terlalu manusiawi. Dan kemudian sesuatu terjadi. Anak sapi itu menggeser tubuhnya sedikit, lalu benar-benar berlutut di depan Nindi, dengan kedua kaki depannya menekuk seperti posisi sujud. Ia menundukkan kepala, dan lemuhannya terdengar seperti seruan minta bantuan. Nindi membeku. Tidak pernah seumur hidup ia melihat hewan berperilaku seperti itu. Rasanya seperti ia sedang berhadapan dengan makhluk yang ingin berbicara tetapi tidak memiliki suara untuk mengucapkannya. "Ka, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu?"
Saat dia berkata begitu, anak sapi itu menatapnya dalam-dalam. Dan di balik tatapan itu, Nindi merasakan sesuatu, ketakutan yang besar, rasa kehilangan, dan permintaan tolong yang sangat kuat, seolah-olah anak sapi itu sedang menjerit dari dalam pikirannya. Tiba-tiba anak sapi itu berdiri dan menggigit lembut ujung kain Nindi, lalu menariknya perlahan. "Kamu, mau aku ikut?" Anak sapi itu mengangguk lagi. Meski bingung, Nindi mengikuti hewan itu menembus semak lebih dalam. Suara serangga, gesekan daun, dan angin sore mengiringi langkah mereka. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat perasaan aneh dalam hati Nindi, campuran antara takut dan penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Setelah 5 menit berjalan, anak sapi itu berhenti di sebuah lahan tanah berlumpur dekat aliran sungai kecil. Dan di sanalah Nindi melihat sesuatu yang membuatnya menegakkan punggung, terpaku tanpa suara. Seekor induk sapi besar, tubuhnya terbaring miring, dengan kaki terkena jerat besi milik pemburu gelap. Luka di kakinya dalam, mengeluarkan darah, dan induk sapi itu mengerang pelan, hampir tanpa tenaga. Nindi menutup mulutnya. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Anak sapi itu mendekat ke induknya, menempelkan kepala kecilnya, lalu menoleh ke Nindi dengan mata memohon. Nindi menyadarinya. Anak sapi itu tidak tersesat. Ia membawa Nindi ke sini untuk menyelamatkan induknya. Hatinya mencelos. Ia tahu meninggalkan jerat ini berarti induk sapi itu akan mati perlahan. Ia juga tahu mengutak-atik perangkap pemburu sangat berbahaya, apalagi jika pemburunya masih berada di sekitar hutan. Tetapi ketika ia menatap anak sapi itu, segala rasa takutnya melebur. Mata itu, mata penuh harap itu. Ia tidak sanggup mengabaikannya. "Aku bantu," katanya akhirnya dengan suara lirih namun yakin. "Tapi kita harus cepat." Nindi mencuci tangannya, mengambil napas panjang, dan mulai membuka jerat logam keras itu dengan tenaga seadanya. Tangannya gemetar. Logam dingin. Bau darah bercampur dengan lumpur menyengat hidungnya. Setiap kali ia menarik jerat itu, induk sapi mengerang keras kesakitan, membuat bulu tengkuk Nindi berdiri. Setelah berjuang beberapa menit, akhirnya jerat itu terbuka. Nindi segera menyingkirkannya dan membersihkan luka induk sapi dengan air sungai seadanya. "Maaf ya, sabar, sabar," katanya sambil menahan air mata. Anak sapi itu menggesekkan kepalanya di lengan Nindi, seperti berterima kasih. Saat ia hendak berdiri, angin tiba-tiba berhembus sangat dingin, dan suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Nindi menoleh cepat. Ada jejak kaki besar di tanah. Ada bau rokok menyengat. Ada suara langkah berat. Pemburu itu mungkin masih di sekitar. Nindi menelan ludah. Ia menatap anak sapi itu. Anak sapi menatap balik, seakan tahu bahaya sedang mendekat. "Baik," bisik Nindi. "Aku akan bawa kalian ke rumahku. Kita harus pergi dari sini sebelum pemburu kembali." Dan disinilah perjalanan keajaiban mereka dimulai. Langkah Nindi semakin berat ketika ia menyeret induk sapi perlahan, dibantu oleh anak sapi yang terus mendorong tubuh ibunya dengan kepala kecilnya. Senja yang tadi indah kini berubah menjadi kelabu, awan gelap berkumpul pelan-pelan di langit. Badai seolah hendak turun, membuat suasana hutan di pinggir sawah terasa jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Nindi mencoba mengatur napas. "Kita harus cepat sampai pematang," gumamnya sambil menahan tubuh induk sapi agar tetap tegak. Setiap kali induk sapi itu mengerang pelan, hati Nindi seperti disayat. Ia tahu betul jerat pemburu gelap bukan benda main-main.
Luka dalam seperti itu bisa membuat induk sapi mati dalam waktu semalaman jika tidak segera ditangani. Anak sapi itu berjalan tepat di samping Nindi, matanya tidak lepas dari ibunya. Ia terus-menerus mengeluarkan lenguhan lirih, seperti irama doa yang memohon agar induknya tetap bertahan. Setiap kali induknya tersandung, anak sapi itu langsung menahan tubuhnya dari sisi lain, seolah memahami apa itu kehilangan dan apa itu perjuangan. "Tenang, kita hampir sampai," kata Nindi, meski ia tahu mereka masih cukup jauh dari desa. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Ranting pohon bergoyang keras, mengeluarkan suara berderit yang membuat hutan terasa seperti bergumam marah. Daun-daun jatuh berputar-putar di udara. Suara itu membuat anak sapi terkejut. Ia melompat kecil dan mundur, matanya membesar ketakutan. Nindi juga merasakannya. Ada sesuatu yang tidak normal di udara. Sesekali terasa seperti ada mata yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. "Tenang, aku di sini," ujarnya sambil menepuk pelan kepala anak sapi itu. Namun tepat ketika ia hendak melangkah lagi, anak sapi itu tiba-tiba berlutut di depan Nindi. Kedua kaki depannya melipat ke tanah, kepala menunduk sampai menyentuh lumpur. Tubuhnya gemetar keras, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan luar biasa. "Kenapa? Ada apa?" tanya Nindi cepat. Anak sapi itu mengangkat kepala, menatap mata Nindi, lalu mengarahkan pandangannya ke semak-semak di sisi kanan mereka. Lemuhannya berubah menjadi suara pelan seperti peringatan. Nindi menelan ludah. Perlahan ia menoleh ke arah itu. Awalnya ia tidak melihat apapun. Hanya semak yang bergoyang diterpa angin. Tapi tiba-tiba, di balik bayang rimbunan daun, ia melihat dua mata merah kecil menatap tajam dari balik gelap. Nindi tersentak mundur. Anak sapi itu berdiri cepat dan maju selangkah, berdiri di antara Nindi dan semak itu. Ia menundukkan kepala, menunjukkan pose defensif yang tidak biasanya dilakukan sapi. Dalam hitungan detik, sosok pemburu gelap muncul dari balik semak. Tubuhnya besar, jaket hitamnya robek di beberapa bagian, dan wajahnya keras dengan mata yang tajam penuh ancaman. Ia membawa sebilah parang panjang yang masih ada bercak darah kering. "Jadi, kau yang membuka jeratku?" Suaranya berat dan dingin. Nindi membeku. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang sabit kecil yang bahkan tidak cukup kuat untuk melawan. "Kau kira bisa kabur sambil bawa ternak yang kuburu?" Sambungnya lagi. Induk sapi yang tadi berdiri oleng, merintih panjang. Anak sapi itu langsung kembali berlutut, tapi kali ini lebih mirip sikap memohon pada Nindi, seakan berkata, "Tolong lindungi kami, tolong lakukan sesuatu." Nindi merasa dunia berhenti berputar. Meski ketakutan, ia melangkah maju dan berdiri tepat di depan anak sapi itu. "Pak, tolong, sapi ini terluka. Ibunya bisa mati. Biarkan saya merawat mereka." Suaranya bergetar, tetapi matanya tidak mengalihkan pandangan. Pemburu itu tertawa kecil. "Anak kampung miskin sepertimu mau sok pahlawan? Sapi ini mahal harganya. Aku bisa dapat uang besar." Anak sapi itu menyentuhkan kepalanya ke punggung Nindi, tangisnya lirih dan menyayat hati. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Saat kepala anak sapi itu menyentuh Nindi, tubuh gadis itu merasakan kehangatan aneh merambat dari punggung ke dadanya, seperti gelombang keberanian yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Nafasnya berubah stabil. Ketakutannya mereda sedikit demi sedikit. Ia berbisik kecil tanpa sadar. "Aku tidak akan tinggalkan kalian." Kata-kata itu membuat anak sapi mengangkat kepala. Matanya bersinar seperti penuh harapan.
Sementara pemburu itu semakin mendekat, parang di tangan bersiap. "Pergi dari situ, anak kecil. Aku tidak ingin melukaimu." Nindi mundur sejengkal, tetapi tidak menjauh. Ia masih menghalangi pemburu itu dari anak sapi. Kalau bapak ambil mereka, ibu mereka mati. Anak ini tidak punya siapa-siapa. Tolong jangan. Pemburu itu mengayunkan parang ke samping, membuat suara metalik yang membuat Nindi merapatkan kedua tangan. "Aku tidak peduli. Minggir." Saat itu, induk sapi berusaha bangkit agar bisa melindungi anaknya. Tetapi kakinya terlalu lemah dan ia jatuh kembali ke tanah. Melihat itu, anak sapi mengeluarkan suara tangis yang lebih kencang. Ia tidak lagi berlutut meminta tolong, tetapi berdiri di depan induknya, tepat di samping Nindi, menjadikan tubuh kecilnya tameng hidup. Langit semakin gelap. Angin semakin liar. Seakan alam pun ikut tegang melihat apa yang terjadi. Pemburu itu mengangkat parangnya tinggi, siap menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Nindi memejamkan mata sesaat, menyiapkan diri untuk rasa sakit. Namun sebelum parang itu turun, gadardu, tanah tiba-tiba bergetar. Getarannya tidak besar, tetapi cukup untuk membuat pemburu itu tersentak dan kehilangan keseimbangan. Dari kejauhan terdengar suara petir, meski tidak ada hujan. Anak sapi itu berdiri tegak dengan mata membara. Bulunya yang coklat keemasan tampak memantulkan cahaya aneh dari langit. Angin berputar di sekelilingnya. Pemburu itu tersentak mundur satu langkah. Apa itu? Nindi menatap anak sapi itu dengan mata melebar. Apa kamu barusan?" Anak sapi menatapnya sekilas. Ada sesuatu yang besar dalam tatapan itu, sesuatu yang tidak dimiliki hewan biasa. Sebelum pemburu itu pulih dari keterkejutannya, Nindi menarik tangan anak sapi itu dan berbisik cepat. "Kita harus kabur. Sekarang." Dengan kekuatan yang entah muncul dari mana, Nindi membantu induk sapi berdiri sekali lagi. Mereka bertiga bergerak secepat mungkin menjauhi pemburu yang masih kebingungan. Di balik langkah-langkah panik mereka, terdengar suara pemburu berteriak, "Kalian tidak akan bisa lari selamanya." Tetapi Nindi tidak peduli. Ia tahu satu hal. Anak sapi ini bukan hanya meminta tolong. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Langkah Nindi kacau dan cepat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdetak sekeras suara genderang perang. Di belakangnya, suara pemburu itu masih terdengar samar, tercampur angin yang menderu seperti bisikan ancaman dari hutan. Induk sapi itu berjalan pincang, tubuhnya sesekali limbung. Luka jerat di kaki semakin banyak mengeluarkan darah. Nindi berkali-kali memegang sisi tubuh induk sapi, mendorong dan menariknya agar tetap seimbang. Anak sapi terus menoleh ke belakang, seolah memastikan pemburu itu tidak menyusul. Sedikit lagi, bisik Nindi sambil menguatkan diri. Langit tiba-tiba menggelap total, seolah matahari ditelan awan hitam. Petir menyambar jauh di ujung desa, memancarkan cahaya putih yang sesaat menerangi seluruh hamparan sawah dan hutan. Guruh menyusul beberapa detik kemudian, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Anak sapi itu meringkik ketakutan, namun tetap berada di sisi ibunya. "Tidak apa-apa," kata Nindi cepat sambil mengusap kepala hewan kecil itu. "Kita hampir sampai tepi pematang." Namun saat mereka mendekati batas hutan, suara langkah kaki cepat menggema dari belakang. Bukan satu orang, lebih dari satu. Nindi menoleh dengan panik. Dari balik pepohonan, dua sosok muncul.
Satu adalah pemburu besar yang tadi menghadang mereka. Sementara satunya lagi lebih kurus, membawa tombak panjang dan tali jerat. Mereka berbicara cepat, terdengar seperti sedang mengatur strategi untuk mengepung. Wajah Nindi pucat. Mereka tidak hanya mengejar. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan sapi itu. Lari, seru Nindi pada dirinya sendiri. Ia menarik tubuh induk sapi sekuat tenaga. Anak sapi itu melompat-lompat kecil, berusaha membantu mendorong tubuh induknya dari belakang. Setiap gerakan terasa menegangkan. Pemburu kurus itu mengangkat tali jerat dan melemparkan ke arah mereka. Jerat itu nyaris mengenai leher induk sapi, namun Nindi menepisnya dengan sabit di detik terakhir. Jerat jatuh ke tanah. Pemburu kurus itu berteriak frustasi. "Kenakan dia! Cepat!" Nindi merasakan takut mengalir kembali dalam darahnya, tapi ia tidak menyerah. "Bu, tolong bertahan sedikit lagi," bisik Nindi ke induk sapi. Tetapi kekuatan induk sapi semakin menurun. Langkahnya semakin pelan. Napasnya berat. Setiap kali petir menyala, terlihat jelas luka di kakinya mengeluarkan darah baru. Anak sapi merintih keras. Tangisnya terdengar seperti jeritan batin. "Bertahan! Rina!" Nama itu keluar tiba-tiba dari mulut Nindi, padahal ia bahkan tidak tahu nama anak sapi itu. Anak sapi itu menoleh dengan mata membesar. Entah kenapa, ia mengangguk pelan, seperti mengakui nama itu memang benar. Nindi tertegun sesaat. "Kenapa aku bisa menyebut namamu?" Namun ia tidak sempat berpikir lebih jauh. Pemburu besar itu mengangkat parang dan berlari mendekat dengan kecepatan yang membuat bulu tengkuk Nindi berdiri. Suara langkah kakinya menghantam tanah seperti gemuruh. "Minggir, anak kecil. Ini terakhir kalinya aku peringatkan." Petir kembali menyambar. Cahaya putihnya menyinari wajah pemburu itu, membuatnya tampak seperti monster dalam film horor. Wajah penuh amarah, mata merah, dan tubuh besar yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi. Anak sapi itu maju selangkah, berdiri tepat di depan Nindi. "Tidak!" teriak Nindi dan menariknya kembali. "Jangan!" Tetapi anak sapi itu justru mengeluarkan suara rendah dan bergema, bukan lagi lenguhan biasa. Suara itu membuat kedua pemburu tersebut terdiam sepersekian detik, seolah mereka kesulitan mengerti apa yang mereka dengar. Kemudian kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Angin mendadak berputar mengelilingi mereka, membawa daun-daun kering terbang seperti lingkaran kecil badai. Bulan yang tadinya tertutup awan muncul sesaat, memantulkan cahaya ke tubuh anak sapi itu. Dan di saat itulah bulu anak sapi itu berkilau seperti emas, lebih terang dari sebelumnya. Nindi membeku. Apa? Apa yang terjadi? Induk sapi itu berdiri tegak meski terluka, seolah merasakan energi dari anaknya. Anak sapi itu memandang kedua pemburu dengan tatapan dalam yang tidak seperti hewan biasa. Pemburu besar itu melangkah mundur. Apa ini? Sapi macam apa itu? Pemburu kurus tampak mulai gugup. Tangannya gemetar memegang tombak. Kita harus tarik mundur dulu. Ini bukan sapi biasa. Tetapi pemburu besar itu tidak mau mengalah. Berhenti cekak. Kita sudah hampir dapat uang besar. Cepat tangkap. Ia mengangkat parangnya dan hendak menyerang lagi. Namun sebelum ia melangkah 1 meter pun, tanah di bawah kakinya retak kecil seperti terbelah oleh getaran aneh. Ia tersandung, hampir jatuh. Anak sapi itu mengangkat kepalanya, lalu mengeluarkan suara lenguh berat yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya, seperti suara guntur kecil dari dalam tubuhnya.
Dan saat itu juga, kilatan petir menyambar pohon tepat di belakang pemburu besar itu, membuat api kecil menyala dan suara ledakan memekakkan telinga. Pemburu besar itu terdorong jatuh ke tanah, parangnya terlempar beberapa meter. Nindi terpekik kaget. Ia tidak percaya apa yang ia lihat. Anak sapi itu menoleh ke Nindi, dan kali ini tatapannya seperti berkata, "Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu." Pemburu kurus panik luar biasa. Ia membantu rekannya yang jatuh sambil berteriak, "Gila! Kita harus pergi sekarang!" Keduanya melarikan diri dengan terbirit-birit, meninggalkan parang, tombak, dan jerat mereka. Ketika langkah-langkah itu sudah hilang di kejauhan, Nindi menatap anak sapi itu dengan napas tersengal. "Ka, kamu? Apa? Siapa? Sebenarnya kamu?" Anak sapi itu menoleh ke arah induknya. Induk sapi itu berjalan mendekati Nindi dan menyentuhkan kepalanya ke bahu gadis itu, seolah mengucapkan terima kasih. Nindi menahan tangis. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara takut, kagum, dan haru. Saat itu hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik pertama menyentuh tanah, menghasilkan aroma tanah basah yang menusuk hati. Anak sapi itu menatap Nindi lagi, dan ia berlutut sekali lagi, kali ini perlahan dan penuh makna. Seakan ia berkata, "Tolong, selamatkan ibu. Aku tahu kau satu-satunya manusia yang mau membantu." Nindi mengusap kepala anak sapi itu dengan lembut. "Aku janji, aku akan lindungi kalian. Mulai sekarang, kalian ikut aku pulang." Ia menguatkan diri, menopang tubuh induk sapi, dan memulai perjalanan menuju desa dengan anak sapi yang setia berada di sampingnya. Dan di balik awan gelap, keajaiban baru saja dimulai. Malam itu turun perlahan seperti tirai hitam menutupi langit desa Karangjati. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di rumah kecilnya yang berdinding papan, Sari masih duduk di dekat lampu teplok, mencoba menata pikirannya setelah kejadian aneh tadi pagi, kejadian yang terus berputar di kepalanya. Ia masih bisa merasakan getaran ketika anak sapi putih itu berbicara padanya. Bukan sekadar suara, tapi seperti suara yang langsung menembus dadanya, masuk ke hatinya, dan memanggil, meminta pertolongan. Namun Sari tetap ragu. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia cuma berhalusinasi karena sering menahan lapar. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi semakin malam, semakin keras suara itu menggema di pikirannya. Adegan 1, suara yang kembali memanggil. Jelang tengah malam, ketika semua orang di desa sudah terlelap, Sari masih belum bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang bocor di satu sisi. Angin malam masuk dari celah-celah papan, membuat lampu teplok bergoyang perlahan. Tiba-tiba, "Sari!" Suaranya samar, seperti hembusan angin bercampur gema jauh. Sari tersentak, tubuhnya menegang. Tidak mungkin," gumamnya. "Aku pasti mimpi." Namun suara itu datang lagi, lebih jelas. "Sari, tolong aku." Sari langsung duduk, napasnya memburu. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu, suara yang sama seperti pagi tadi. Suara anak sapi putih itu. Adegan 2, ketakutan yang berubah menjadi tekad. Dadanya berdebar keras. Sari berdiri perlahan, mengambil kain selendang tipis yang digantung di dinding. Ia membuka pintu rumah, dan udara malam langsung menyergap kulitnya. Bulan menyinari desa dengan cahaya pucat. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan pepohonan bergerak pelan di terpa angin.
Semuanya tampak biasa. Tidak ada yang aneh. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti berada di belakang rumahnya. "Sari, cepat!" Sari menelan ludah. Ketakutan menyelimuti tubuhnya, tapi kata-kata itu, "Tolong aku," mengiris hatinya. Ia tahu rasa lapar dan kesepian. Ia tahu rasa terjebak tanpa mampu meminta pertolongan. Dengan langkah pelan tapi mantap, Sari memutuskan mengikuti suara itu. Adegan 3. Hutan bambu di malam hari. Suara itu membawanya menuju hutan bambu di belakang desa. Hutan itu terkenal angker pada malam hari. Orang-orang desa sering bercerita tentang suara tangis atau bayangan putih yang melintas. Tidak ada yang berani ke sana setelah matahari terbenam. Daun bambu bergesekan tertiup angin, menimbulkan suara srek, srek, srek yang membuat bulu kuduk merinding. Cahaya bulan hanya menembus sedikit di antara batang-batang bambu yang tinggi. Sari berhenti di tepi hutan. "Kalau aku masuk, aku sendiri. Tidak ada yang akan menolongku." Namun suara lirih itu kembali memanggil, lebih lemah seperti sedang sekarat. "Sari, cepat!" Mendengar itu, Sari menggenggam ujung selendangnya kuat-kuat, lalu melangkah masuk ke dalam hutan bambu. Adegan 4. Penemuan mengejutkan. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas suara anak sapi itu. Tiba-tiba, dari balik rumpun bambu, terdengar suara geraman rendah. Sari berhenti. Suara itu bukan suara anak sapi. Ia perlahan menyibak dedaunan. Dan di depannya, ia menemukan anak sapi putih itu jatuh tergeletak, tubuhnya terjerat akar-akar bambu yang menjalar seperti ular. Mata anak sapi itu memancarkan ketakutan luar biasa. Di sisi lain, ada bayangan hitam besar yang berdiri membungkuk, seekor anjing hutan yang tampak kelaparan. Matanya merah menyala, giginya meneteskan liur. Anak sapi itu mengerang. "Sari, tolong!" Suara itu keluar tanpa bibir bergerak. Suara yang hanya bisa ia dengar di dalam hatinya. Sari gemetar. Ia mundur satu langkah. Anjing hutan itu menatapnya dan mulai mendekat. Adegan 5. Pilihan dalam ketakutan. Dalam situasi itu, Sari harus memilih. Lari dan selamat, atau menghadapi binatang liar demi menolong anak sapi itu. Sari bukan gadis pemberani. Seumur hidup ia bahkan takut pada ayam jantan tetangga. Tapi ada sesuatu di mata anak sapi itu, permohonan tulus, rasa sakit, dan ketakutan yang dalam. Ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan ibunya sebelum meninggal. "Jika kamu melihat makhluk lemah meminta pertolongan, tolonglah. Itu bisa jadi malaikat yang menyamar." Sari menggertakkan giginya. Ia mengambil batu di dekat kakinya, lalu berdiri tegap. "Hei!" teriak Sari, meski suaranya bergetar. Menjauh dari dia. Adegan 6. Pertemuan menegangkan. Anjing hutan itu menggeram keras. Tubuhnya merendah, siap menerkam. Jantung Sari serasa hendak pecah. Ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi. "Kalau kau mendekat, aku lempar." Anjing itu melangkah maju. Dan Sari, dengan segala keberanian yang tersisa, melempar batu itu sekuat tenaga. Batu itu mengenai sisi kepala anjing, tidak keras, tapi cukup membuat binatang itu terkejut. Anjing itu menyalak marah, lalu berlari menghilang di antara bambu. Sari jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia berhasil. Ia melindungi anak sapi itu. Adegan 7. Rahasia yang terungkap. Sari mendekat.
Ia meletakkan tangan di kepala anak sapi putih itu. Saat ia menyentuhnya, bayangan-bayangan cahaya lembut muncul di sekitar tubuh anak sapi. Sari mundur terkejut. "Kau, apa kau?" Anak sapi itu membuka mata perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan suara tanpa telepati, suara lirih tapi nyata. "Aku bukan anak sapi biasa, Sari." Cahaya putih perlahan melingkupi tubuhnya, membuat hutan bambu tampak seperti dipenuhi kunang-kunang. "Aku datang untuk sebuah misi besar. Dan hanya kamu yang bisa menolongku." Hutan bambu mendadak terasa hening. Angin berhenti bertiup. Bahkan suara serangga pun lenyap, seperti dunia ikut menahan napas. Sari terpaku. Dunianya berubah dalam satu malam. Dan ini baru permulaan. Suasana hutan bambu malam itu berubah menjadi asing setelah cahaya putih yang menyelimuti anak sapi perlahan meredup. Sari masih berlutut dengan napas terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Dadanya naik turun karena ketakutan bercampur keajaiban yang sulit ia cerna. Namun satu hal pasti, hidupnya tidak lagi sama. Anak sapi putih itu memandangi Sari dengan mata bening yang tidak lagi seperti hewan biasa. Ada kedalaman di dalamnya, ada sesuatu yang terasa, manusiawi atau bahkan lebih tinggi dari itu. Sari menelan ludah, lututnya masih lemas. "Kau bisa bicara? Benaran bicara?" Anak sapi itu mengangguk perlahan. "Ya, Sari. Dan aku memanggilmu karena hanya kamu yang bisa menyelamatkanku." Cahaya lembut kembali muncul, meski lebih tipis, seperti sinar bulan yang memantul di permukaan air. Sari mengusap wajahnya, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Tapi rasa dingin tanah dan suara angin bambu yang melolong pelan membuktikan semuanya nyata. Adegan 1, jati diri yang terungkap. "Aku? Siapa dirimu sebenarnya?" tanya Sari dengan suara bergetar. Anak sapi itu menarik napas panjang. Lalu ia memejamkan mata. "Namaku Laksana." Nama itu bergema di telinga Sari, seperti nama dari cerita-cerita kuno yang diceritakan kakek-kakek tua di balai desa. "Sari, aku bukan sekadar hewan ternak. Aku bukan anak sapi biasa. Aku adalah penjaga dari bintang surya, makhluk langit yang diutus untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam." Sari mengernyit. Ia tidak mengerti. "Maksudmu, kau makhluk langit?" Laksana mengangguk. "Aku dikutuk menjadi anak sapi oleh seorang manusia tamak yang ingin mengambil kekuatan yang kujaga." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Manusia? Siapa?" Laksana menggigit bibirnya yang kecil, lalu menunduk. "Seseorang yang tinggal di desamu, Sari." Adegan 2, desa yang menyimpan api. Sari terdiam. Desa Karangjati terkenal sebagai desa yang damai, meski penuh kemiskinan. Ia tidak pernah mendengar ada orang jahat yang mampu melakukan hal seaneh itu. "Siapa dia? Mengapa melakukan itu padamu?" tanya Sari. Laksana memandang sekeliling sebelum menjawab, seolah takut bayangan pohon pun bisa menguping. "Ia ingin mengambil inti cahaya yang kusembunyikan. Inti itu bisa membuat seseorang menjadi sangat kuat, bahkan bisa mengendalikan nasib banyak orang." Sari bergidik. "Jadi, kau melarikan diri ke sini?" Laksana mengangguk lemah. "Dan kutukan itu melemahkanku. Aku tidak bisa berjalan jauh. Aku tidak bisa kembali ke tempatku tanpa bantuan." Ia memandang Sari dengan tatapan penuh harap. "Aku memilihmu karena hatimu bersih." Sari cepat-cepat menoleh,
wajahnya memerah. Aku cuma gadis biasa, miskin, tidak punya apa-apa. Laksana tersenyum lembut. Justru karena itu kau dipilih. Kebaikan bukan datang dari harta. Kebaikan datang dari hati yang pernah merasakan sakit. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam diri Sari, mengingatkannya pada masa-masa ia menanggung lapar sendiri, saat ditinggal ibunya, saat ia dicaci oleh orang-orang kampung. Adegan 3. Bahaya yang membuntuti. Tiba-tiba angin malam berubah lebih dingin. Daun bambu bergesekan keras, seperti bisikan ketakutan. Laksana menoleh cepat. Sari, kita harus pergi. Sekarang. Sari panik. Kenapa? Laksana menegakkan telinga kecilnya. Dia tahu aku masih hidup, dan dia sedang mencariku. Sari memandang sekitar. Dia? Maksudmu orang yang mengutukmu itu? Laksana mengangguk keras. Dia punya para penjaga gelap. Jika mereka menemukan kita di sini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Sari bisa membayangkan sendiri betapa mengerikannya. Baik. Aku akan bawa kau ke rumahku. Sari langsung meraih tubuh Laksana yang kecil. Namun saat ia mencoba mengangkatnya, tubuh Laksana terasa jauh lebih berat daripada sapi biasa. Sari nyaris terjatuh. Kau, berat sekali. Ia mencoba mengangkat lagi, namun tubuh anak sapi itu seperti terbuat dari batu. Laksana menunduk. Kutukan itu membebaniku. Aku tidak bisa berjalan cepat. Kita harus hati-hati. Adegan 4. Cahaya yang muncul di antara bambu. Saat Sari hendak membantu Laksana berdiri, tiba-tiba ada cahaya merah muncul di antara pepohonan bambu. Tidak seperti cahaya lentera atau obor. Cahaya itu bergerak, melayang, berputar perlahan seperti bara hidup. Sari menahan napas. Apa itu? Laksana memejamkan mata, wajahnya pucat. Itu penjaga gelap. Sari memegang bahu Laksana erat-erat. Bagaimana mereka tahu kita di sini? Laksana menelan ludah. Karena aku menggunakan sedikit kekuatanku tadi. Mereka bisa mencium jejaknya. Cahaya merah itu semakin besar, semakin dekat. Di balik bambu, muncul siluet tinggi dengan mata merah menyala seperti bara. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang berubah bentuk terus-menerus. Nafasnya berat, terdengar seperti angin yang menggeram. Sari gemetar hebat. Ya Tuhan, apa itu? Laksana tersandar lemah. Makhluk itu diciptakan dari amarah orang yang mengutukku. Ia tidak akan berhenti sampai membunuhku, dan siapapun yang menolongku. Sari membatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Adegan 5, pelarian dalam kegelapan. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara geraman panjang yang menggetarkan tanah. Cahaya merah di tubuhnya berkobar seperti api. Sari tahu satu hal, mereka harus lari sekarang atau mati. Ia membantu Laksana berdiri meski tubuh anak sapi itu sangat berat. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Sari menariknya perlahan keluar dari jalur hutan bambu. Tolong bertahan, Laksana, tolong bertahan. Makhluk itu melolong keras, lalu bergerak cepat di antara pepohonan bambu, memotong jalan mereka. Tidak, teriak Sari. Jalan keluar tertutup. Laksana memejamkan mata. Sari, pegang kepalaku. Apa? Untuk apa? Lakukan saja. Sari, tanpa berpikir lagi, meletakkan kedua tangannya di kepala anak sapi itu. Dan tiba-tiba,
Cahaya putih meledak keluar, menyinari seluruh hutan bambu. Bambu-bambu bergetar hebat, daun-daunnya berdesiran seperti badai. Makhluk hitam itu menjerit keras, suara yang membuat telinga Sari hampir pecah. Dalam cahaya itu, Sari merasakan sesuatu memasuki tubuhnya. Hangat, kuat, seperti energi yang bukan berasal dari dunia ini. Laksana bersuara pelan. Itu bagian kecil dari kekuatanku, agar kau bisa melindungiku. Sari menatap kedua tangannya. Ada cahaya putih berdenyut seperti nadi di permukaan kulitnya. Apa yang terjadi padaku? Laksana menatapnya dengan mata berkaca. Kau telah menjadi penjagaku, Sari. Adegan 6. Perjanjian yang mengikat takdir. Makhluk hitam itu kembali bergerak setelah cahaya memudar, tapi kini jaraknya lebih jauh dan tubuhnya tampak mundur ketakutan. Namun Sari tahu, itu tidak akan pergi selamanya. Ia memandang Laksana dengan tekad baru yang terbentuk dari ketakutan sekaligus keberanian. Aku akan lindungi kau. Aku tidak akan biarkan kau mati. Laksana tersenyum tipis. Dan aku akan membawamu pada keajaiban yang tidak pernah kau bayangkan. Di tengah hutan bambu yang kembali gelap, angin berhenti berembus, dunia seakan menahan napas. Malam itu, sebuah perjanjian takdir terikat. Anak sapi langit yang dikutuk, dan gadis miskin yang dipilih oleh cahaya. Perjalanan mereka baru dimulai. Setelah cahaya putih dari tubuh Laksana meredup, hutan bambu kembali sunyi. Hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin pelan, namun bagi Sari, keheningan itu lebih menakutkan daripada suara geraman makhluk hitam sebelumnya. Cahaya kecil masih berdenyut di telapak tangannya, sinar putih lembut seperti nafas kehidupan yang bergerak pelan. Kadang redup, kadang kuat, mengikuti detak jantungnya. Sari menatap tangannya dengan penuh kebingungan. Apa sebenarnya yang kau berikan padaku, Laksana? Anak sapi putih itu masih lemah dan terengah, menoleh perlahan. Itu adalah cahaya penjaga, sebagian kecil dari inti kekuatanku. Dengan cahaya itu, kamu bisa melindungiku dan melindungi dirimu sendiri. Sari mengangguk meski wajahnya masih dipenuhi ketakutan dan keheranan. Tubuhnya masih gemetar, namun tekadnya kuat. Mereka tidak bisa tinggal lama di hutan bambu. Adegan 1, perjalanan menuju desa dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Sari membantu Laksana bergerak keluar dari hutan. Anak sapi itu berjalan pelan, terhuyung-huyung, hampir jatuh beberapa kali. Sari memegangi tubuhnya, berusaha menopang beban beratnya. Malam sudah semakin larut. Bintang-bintang terlihat pucat, seperti mereka pun khawatir dengan apa yang terjadi di bumi. Sedikit lagi, Laksana, sabar ya, kata Sari sambil terengah. Laksana tersenyum tipis. Kaulah satu-satunya alasan aku masih hidup sampai saat ini, Sari. Mendengar itu, hati Sari tergetar. Ia menggenggam erat selendangnya dan menarik napas panjang. Kita harus sampai ke rumahku. Di sana kau bisa sembuh, dan aku bisa berpikir bagaimana membantu kau melawan kutukan itu. Tapi saat mereka melangkah keluar dari hutan, Sari merasakan sesuatu. Udara tiba-tiba berat. Sunyi mulai terasa seperti tekanan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka. Laksana berhenti. Ia memejamkan mata, telinganya bergerak-gerak cepat. Dia masih mengejar, tapi belum mendekat. Dia menunggu. Menunggu apa? Bisik Sari. Menunggu saat kau lengah. Adegan 2, bayangan di atas atap desa.
Akhirnya mereka tiba di pinggir desa. Cahaya lentera dari rumah-rumah penduduk mulai terlihat, termasuk suara samar orang-orang yang sedang tidur atau mendengkur. Namun suasana malam itu tetap terasa mencekam. Sari menurunkan tubuh Laksana di balik pagar bambu dekat rumahnya. Di sini cukup gelap, aman dari pandangan warga yang mungkin akan ketakutan jika melihat anak sapi bercahaya. Sari mengintip ke arah rumah-rumah sekitar. Tidak ada siapapun. Namun, tiba-tiba ia melihat bayangan bergerak cepat melintasi atap rumah salah satu tetangganya. Bukan manusia. Bukan hewan. Sesosok siluman gelap berkaki 4 dengan mata merah menatapnya dari jauh. Sari langsung menahan napas. Laksana, itu dia? Laksana mengangguk pucat. Itu penjaga gelap. Ia tidak bisa masuk ke rumahmu kalau kau berada di dalam. Tapi ia bisa mengintai dari luar, menunggu kesempatan. Sari memeluk tubuh Laksana erat-erat. Kita harus cepat masuk. Tapi saat mereka melangkah, bam! Sebuah suara keras terdengar dari ujung desa. Seperti kayu patah. Seperti sesuatu yang merobek pagar bambu. Sari membeku. Laksana menegang. Dia mencoba mengalihkan perhatianmu. Adegan 3. Tekanan yang mengubah hati. Sari menatap anak sapi itu. Laksana, apa kau yakin bahwa makhluk itu hanya mengejar kau? Bukan aku. Laksana menatapnya lama, lalu berkata pelan. Sekarang, dia mengejar kita berdua. Sari mundur setengah langkah, merasakan dadanya bergetar. Ia hanya gadis kampung biasa. Tidak punya kekuatan. Tidak punya apa-apa. Hanya seorang anak desa miskin yang hidupnya selalu diselimuti kesulitan. Tapi kini ia menjadi sasaran makhluk kegelapan. Ia ingin menangis. Ingin menjerit. Ingin lari meninggalkan semua ini. Namun saat menatap mata Laksana, mata kecil yang penuh luka dan kepercayaan, Sari terdiam. Ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi makhluk langit yang dikutuk, dikejar, dipaksa hidup dalam tubuh lemah, sendirian. Dan ia tidak tega. Ia menggenggam tangannya yang bercahaya. Aku tidak akan tinggalkan kau. Aku sudah berjanji. Laksana menunduk, tubuhnya gemetar. Terima kasih, Sari, tidak banyak manusia sepertimu. Adegan 4. Tanda awal keajaiban. Saat mereka hampir sampai di depan rumah Sari, sesuatu aneh terjadi. Cahaya di tangan Sari tiba-tiba berkobar terang. Aku tidak mengendalikannya, teriak Sari panik. Laksana terkejut. Cahaya itu merespons bahaya. Mungkin makhluk itu mendekat. Namun bukan itu. Perlahan, cahaya itu berubah memanjang, membentuk semacam pola melayang di udara. Pola yang rumit. Simbol seperti huruf kuno. Laksana menganga melihatnya. Tunggu, itu bukan tanda bahaya, itu tanda pembuka jalan. Jalan apa? Tanya Sari. Laksana menelan ludah. Jalan menuju tempat asal kekuatanku, tempat sinar. Cahaya itu semakin kuat hingga membuat seluruh halaman rumah Sari diterangi kilauan putih. Simbol kuno itu berputar, kemudian membentuk lingkaran sempurna yang berdiri tegak seperti gerbang. Sari mundur ketakutan. Laksana, aku tidak pernah lihat hal seperti ini. Laksana terpaku. Matanya berkaca-kaca. Tempat sinar adalah tempat aku dilahirkan, tempat kebenaran berada, tempat jawaban kutukan ini akan terungkap. Gerbang cahaya itu mengeluarkan suara lirih,
seperti nyanyian jauh dari surga. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Gra-ah! Suara makhluk hitam itu mengguncang seluruh desa. Bayangan gelap itu meloncat ke tanah, menatap gerbang cahaya dengan kebencian membara. Dia datang. Sari memeluk Laksana erat-erat. "Apa yang kita lakukan, Laksana?" Anak sapi itu menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah Sari lihat sebelumnya, tatapan penuh keberanian. "Sari, kita harus masuk ke gerbang itu. Sekarang juga." Sebelum makhluk itu menutupnya, Sari memandang gerbang cahaya itu, indah, suci, namun penuh misteri. Lalu ia memandang makhluk gelap yang mulai mendekat, tanah bergetar di bawah langkahnya. Pilihan hanya dua: masuk ke gerbang yang tidak ia kenal, atau mati di tangan kegelapan. Sari menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku ikut denganmu, Laksana. Apapun yang terjadi." Laksana tersenyum. "Kalau begitu, pegang aku erat-erat." Mereka berlari menuju gerbang cahaya. Makhluk gelap itu berteriak marah. Dan tepat saat makhluk itu hendak menerkam, Sari dan Laksana melompat masuk ke dalam gerbang cahaya. Cahaya putih menelan mereka berdua. Dunia di belakang hilang, dan dunia lain menunggu di hadapan. Perjalanan besar mereka baru benar-benar dimulai. Matahari sore menyorot keemasan di antara pepohonan raksasa ketika Darsa dan monyet emas melangkah semakin dalam ke hutan sebelah timur. Udara di tempat itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seolah setiap langkah menembus batas dunia yang tidak boleh diinjak sembarang manusia. "Kenapa kita ke sini?" tanya Darsa dengan napas teratur meski jantungnya berdegup. Monyet emas menatapnya sejenak. "Kau harus melihat sesuatu yang selama ini hanya menjadi legenda. Sesuatu yang menentukan apakah kau siap memikul takdirmu." Mereka terus berjalan sampai pepohonan membuka jalan menuju sebuah lembah luas yang tak pernah Darsa lihat sebelumnya. Di tengah lembah itu berdiri bangunan besar berwarna emas kusam, sebagian tertutup lumut, sebagian lagi masih berkilau. Bentuknya seperti candi kuno, tetapi lebih aneh, lebih megah, dan jelas bukan buatan manusia biasa. Darsa terpaku. "Ini kerajaan emas?" Monyet emas mengangguk. "Kerajaan para penjaga alam. Tempat asal kekuatanku, dan tempat masalah besar bermula. Jejak masa lalu yang terbangkitkan." Begitu mereka mendekat, pintu gerbang emas raksasa itu terbuka sendiri. Dari dalam, hembusan angin keluar seperti napas makhluk purba. Darsa merasakan merinding di seluruh tubuh. "Dulu tempat ini hidup," kata monyet emas pelan. "Dipenuhi para penunggu yang menjaga keseimbangan alam. Sampai seseorang mengkhianati kami dan mencuri inti kekuatan kerajaan." "Orang itu?" Darsa berhenti sebelum menyelesaikan pertanyaan. "Ya," jawab monyet emas lirih. "Orang itulah yang sekarang menjadi musuh terbesarmu, sang pemburu roh." Nama itu membuat tulang punggung Darsa bergetar. Ia sudah mendengar desas-desus tentang seorang manusia yang bisa menangkap roh hutan, menjualnya, bahkan memanipulasinya untuk kekuatan gelap. Kini semuanya seolah terhubung. Mereka memasuki aula utama. Pilar-pilar emas menjulang, membentuk lengkungan seperti sayap burung raksasa. Pada bagian tengah terdapat sebuah kolam berisi cairan berwarna perak bercahaya. "Kolam itu," Darsa menunjuk. "Kolam ingatan," jawab monyet emas. "Ia menyimpan sejarah masa lalu para penjaga." Monyet emas menyentuh permukaan kolam, dan seketika ruangan berubah. Cahaya melingkupi mereka, membentuk bayangan-bayangan masa lalu.
Darsa melihat ratusan makhluk aneh, setengah manusia, setengah hewan, hidup damai dalam kerajaan emas itu. Kemudian muncul sosok berjubah hitam, membawa tongkat dengan batu merah berdenyut. Sosok itu memukul tanah dan menyerap cahaya para penjaga. Satu persatu mereka roboh, tubuh mereka berubah menjadi debu. Darsa menggenggam tangan monyet emas. Kau melihat semua itu? Monyet emas mengangguk pelan. Aku satu-satunya yang selamat, itulah sebabnya aku menjadi penjaga terakhir. Air mata Darsa muncul tanpa ia sadari. Dan sekarang, lanjut monyet emas, sang pemburu roh ingin kembali ke tempat ini. Ia ingin mengambil inti terakhir kerajaan, mahkota cahaya, satu-satunya sumber energi yang bisa memulihkan atau menghancurkan dunia alam. Misi baru yang menakutkan. Ketika gambaran masa lalu menghilang, ruangan kembali seperti semula. Namun Darsa merasakan berat yang berbeda kini menumpuk di dadanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Darsa. Mencari mahkota cahaya sebelum dia menemukannya, kata monyet emas. Mahkota itu tersembunyi jauh di dalam kerajaan, dan hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang hatinya bersih. Kenapa bukan kau saja yang mengambilnya? Monyet emas tersenyum kecil. Karena aku penjaga, bukan pemilik takdir. Mahkota itu memilih pemiliknya, dan aku yakin ia sudah memilihmu. Darsa terhenyak. Aku hanya anak desa. Aku bahkan tidak tahu cara melawan orang jahat. Kekuatan besar tidak selalu datang dari tubuh, bisik monyet emas. Ia datang dari hati yang tak menyerah. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara gemuruh dari arah luar kerajaan. Rumput bergoyang, tanah bergetar, dan suara-suara aneh bergema di kejauhan, seperti ribuan serangga raksasa merayap. Monyet emas memasang kuda-kuda. Kita tidak sendiri. Dia sudah mengetahui kita masuk. Pemburu roh? Bukan. Pasukannya, roh kegelapan. Bayangan hitam mulai merayap masuk ke dalam aula kerajaan, merayap di lantai seperti asap hidup. Mata-mata merah kecil muncul satu persatu di dalam gelap itu. Darsa melangkah mundur. Monyet emas, mereka berapa banyak? Cukup banyak untuk memusnahkan satu desa dalam sekejap, jawab monyet emas. Tapi jangan takut. Kita tidak boleh berhenti sekarang. Ia meraih tangan Darsa, lalu berlari menuju lorong emas di samping aula. Darsa, ingat ini, teriak monyet emas di tengah gemuruh. Ya, mulai sekarang, musuh tidak hanya akan memburu aku. Darsa menelan ludah. Tapi juga dirimu. Perburuan dimulai. Mereka berlari menembus lorong panjang yang diterangi ribuan simbol bercahaya di dinding. Di belakang, suara makhluk-makhluk hitam semakin dekat. Kadang terdengar suara jeritan nyaring, kadang suara tawa kecil yang mengerikan. Kemana kita pergi? Tanya Darsa sambil terengah. Menuju ruang terdalam kerajaan, tempat mahkota cahaya disembunyikan. Begitu mereka sudut terakhir, lorong tiba-tiba terbuka ke sebuah ruangan raksasa berbentuk kubah. Di tengahnya terdapat altar batu putih dengan ukiran kuno. Tepat di atas altar itulah, sebuah cahaya kecil berwarna emas menggantung seperti bintang. Mahkota cahaya, bisik monyet emas. Tapi sebelum mereka mendekat, pintu belakang ruangan terbuka secara paksa. Bayangan hitam mengalir masuk seperti air bah, memenuhi ruangan. Darsa, kata monyet emas sambil menatap lurus ke arah altar, ambil mahkotanya. Aku akan menahan mereka. Tapi, ini saatnya. Monyet emas berdiri di depan Darsa,
Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang semakin terang, siap menghadapi para roh kegelapan. Darsa, meski ketakutan, menelan semua ragu dan berlari menuju altar. Di belakangnya, suara benturan, jeritan, dan dentuman keras bergema. Monyet emas melawan habis-habisan. Darsa melangkah naik ke altar, mengangkat tangannya menuju cahaya emas itu. Cahaya itu bergetar, seolah sedang memilih. Kemudian, cahaya meledak dan menyelimuti tubuhnya. Monyet emas menoleh sambil berteriak, "Darsa!" Ruangan dipenuhi cahaya emas yang membuat seluruh roh kegelapan memeki ketakutan. Darsa menghilang dalam sinar itu. Cahaya emas yang membungkus tubuh Darsa semakin terang hingga seluruh ruangan kerajaan emas itu bergetar. Dinding-dinding berlapis ukiran kuno memantulkan sorotan cahaya, membuat ruangan tampak seperti matahari yang pecah menjadi ribuan serpihan kecil. Monyet emas menghentikan perlawanan sejenak, menatap ke arah altar dengan campuran harapan dan ketakutan. Para roh kegelapan menjerit, tubuh mereka meleleh seperti asap terbakar, melindungi wajah mereka dari cahaya yang terlalu menyilaukan. "Darsa, bertahanlah," gumam monyet emas. Tapi cahaya itu bukan hanya terang, ia memiliki suara. Suara bergema lembut, seperti nyanyian dari masa lalu, seperti doa ribuan penjaga alam yang telah tiada. Cahaya yang memilih pemilik baru. Di dalam pusaran cahaya, Darsa merasa tubuhnya terangkat. Ia tidak lagi berpijak pada ruang atau waktu. Segalanya hening. Ia mendengar bisikan-bisikan samar. "Kau yang dipilih. Hatimu jernih. Kau adalah masa depan alam." Lalu ia melihat bayangan masa lalunya, kelaparan, kerja keras, hinaan, malam-malam dingin saat ia hanya bisa tertidur dengan tangan kosong. Semua penderitaannya muncul, namun bukan untuk menyiksanya. Justru sebaliknya. Seolah mahkota itu ingin melihat apa yang membentuk jiwanya. Lalu cahaya itu bertanya, sebuah suara lembut namun tegas. "Apakah kau siap menanggung beban yang tak dimampu orang lain?" Darsa mengepalkan tangan. Aku tidak tahu apakah aku kuat. Tapi kalau aku tidak mencobanya, siapa yang akan melindungi dunia ini?" Jawabannya tulus, jujur. Dan mahkota cahaya merespons. "Duarer." Cahaya menyambar dadanya seperti petir lembut. Dalam sekejap, sebuah aliran hangat mengalir di seluruh tubuhnya, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia merasakan kekuatan, namun juga tanggung jawab besar, menekan dadanya hingga membuatnya sulit bernapas. Kebangkitan baru. Ketika cahaya meredup, Darsa berdiri di atas altar. Mahkota cahaya kini melayang di atas kepalanya, tidak menyentuh, tapi seperti mengikuti gerak tubuhnya. Mahkota itu bukan berbentuk cincin keras, melainkan pita cahaya yang mengalir seperti api emas. Monyet emas yang kelelahan menatapnya dengan mata terbelalak. "Darsa, kau berhasil." Darsa menatap tangannya. Kulitnya tampak sama, tapi cahaya lembut mengalir di bawahnya seperti sungai kecil. Ia bisa merasakan setiap denyut bumi. Bisa mendengar daun yang jatuh di kejauhan. Bahkan bisa merasakan ketakutan para roh kegelapan. Dan mereka kini mundur, menjauh, takut pada cahaya yang mengalir dari dirinya. "Tapi, aku takut," kata Darsa lirih. "Ini terlalu besar." Monyet emas mendekat, menyentuh bahunya. "Kekuatan besar memang menakutkan. Yang membuatmu pantas memilikinya adalah kenyataan bahwa kau takut menyalahgunakannya." Baliknya sang pemburu roh. Tiba-tiba ruangan bergemuruh. Suara tawa pelan, dingin,
dan mengerikan menggema dari lorong belakang. Monyet emas langsung berdiri di depan Darsa, tubuhnya kembali bersiap bertarung. Langkah-langkah pelan terdengar, berirama seperti seseorang yang tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Darsa menegang. "Dia datang?" "Ya," jawab monyet emas dengan suara menurun. "Sang pemburu roh." Dari kegelapan muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup topeng putih dengan simbol merah. Tangannya memegang tongkat dengan batu hitam berdenyut seperti jantung yang sedang marah. Aura jahat menyebar dari tubuhnya, membuat udara di ruangan seolah membeku. Ia berhenti di pintu ruangan dan menatap Darsa. "Atlas," suaranya bergema berat. Anak kecil yang dipilih oleh mahkota. Darsa merasakan bulu kuduknya berdiri. Setiap kata dari sosok itu seperti belati yang menusuk jantungnya. "Aku sudah lama menunggu." Pemburu roh mengangkat tongkatnya perlahan. Dan kini mahkota itu akhirnya keluar dari persembunyiannya. Monyet emas bergerak maju. "Kau tidak akan menyentuhnya, pemburu." Pemburu roh tertawa pelan. "Ah, penjaga terakhir. Masih hidup rupanya." Ia mengangkat satu tangan dan seketika udara bergetar. Meskipun tidak akan lama. Pertarungan yang tak seimbang. Tanpa peringatan, pemburu roh melepaskan serangan berupa gelombang bayangan hitam yang melesat bagaikan badai malam. Monyet emas melompat ke depan, menahan serangan itu dengan cahaya emas dari cakarnya. Beraah! Benturan dua kekuatan membuat lantai retak. Darsa terpental mundur, nyaris terjatuh dari altar. "Monyet emas!" teriaknya. Monyet emas berdiri, meski tubuhnya sedikit goyah. "Darsa," katanya cepat. "Kau harus keluar dari ruangan ini. Tapi aku bisa membantu." "Bukan sekarang. Kau belum bisa mengendalikan kekuatan mahkota." Darsa menatap tangannya yang bergetar. Cahaya emas di tubuhnya masih tidak stabil, bergoyang liar seolah mencoba keluar dari tubuhnya. Monyet emas menambahkan, "Jika kau memaksanya sekarang, tubuhmu bisa hancur dari dalam." Darsa terpaku. Ia tidak pernah membayangkan kekuatan sebesar itu bisa membunuh pemiliknya sendiri. Keputusan yang mengubah takdir. Pemburu roh tertawa semakin keras. Anak itu bahkan tidak tahu apa yang ia pegang. "Sempurna. Aku cukup mengambilnya saat ia rubuh." Ia menatap Darsa. "Serahkan mahkota cahaya, bocah. Kau tidak tahu bahayanya." Darsa menggigit bibir. "Aku tidak akan memberikannya padamu." Pemburu roh mengangkat tongkatnya dan mengarahkan langsung ke dada Darsa. "Kalau begitu," katanya pelan, "kau mati dulu." Serangan hitam melesat seperti kilatan petir gelap. Darsa memejamkan mata. Namun sebelum serangan itu menyentuhnya, blaar! Monyet emas melompat, menahan serangan itu dengan seluruh sisa kekuatannya. Tubuhnya terpental menghantam dinding emas, meninggalkan retakan besar. "Monyet emas!" jerit Darsa. Hening sejenak. Monyet emas berusaha bangkit, tapi lututnya bergetar. Darah emas menetes dari mulutnya. "Darsa, lari!" bisiknya. "Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu." Air mata menetes di pipi Darsa. Ia menatap mahkota cahaya yang berputar pelan di atas kepalanya, dan pada saat itu, sebuah tekad baru lahir di dalam dirinya. "Aku tidak akan kabur," katanya pelan. "Bukan lagi." Ia mengepalkan tangan, merasakan cahaya emas mulai merespons keinginannya. "Aku akan berjuang."
Mahkota cahaya berputar lebih cepat. Pemburu roh menatapnya dengan senyum tipis. "Ah, jadi kau memilih mati cepat." Tapi Darsa menatapnya balik tanpa gentar. "Tidak," katanya tegas. "Aku memilih untuk menjadi pelindung." Dan pada saat itu, seluruh ruangan kembali bergetar. Mahkota cahaya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ruangan kerajaan emas itu berubah menjadi medan perang. Cahaya emas dari mahkota cahaya berputar kencang di atas kepala Darsa, sementara kegelapan dari tongkat pemburu roh menyebar seperti kabut beracun yang merayap di lantai. Udara retak oleh dua kekuatan yang saling bertabrakan. Dinding istana yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan mulai retak, mengeluarkan suara gemuruh panjang. Darsa berdiri tegak, tapi tangannya bergetar hebat. Ia tidak terbiasa menggunakan kekuatan sebesar ini. Bahkan setiap helaan napas terasa berat, seolah ada gunung yang menekan dadanya. "Monyet emas," panggil Darsa. Matanya menatap penjaga itu yang masih tergeletak di sudut ruangan dengan tubuh berlumur energi hitam. "Aku bertahan, Darsa, tapi kau harus fokus pada musuhmu," jawab monyet emas dengan suara lemah. Darsa menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sekadar melawan kemiskinan, hinaan, atau lapar. Kali ini, ia melawan sesuatu yang bisa menghancurkan dunia. Kebangkitan cahaya. Darsa menutup mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Ia merasakan aliran hangat dari mahkota cahaya meresap ke tubuhnya, mengisi setiap bagian dengan energi murni. Saat ia membuka mata, cahaya emas terpancar dari irisnya. Pemburu roh tertawa kecil. "Bagus, tunjukkan padaku kekuatanmu. Semakin besar kau memakainya, semakin cepat tubuhmu hancur." Darsa tidak menjawab. Ia mengangkat kedua tangannya. Cahaya mengalir. Angin berputar kencang. Mahkota cahaya turun sedikit, melayang tepat di depan dahinya. Dan dalam sekejap, duar. Ledakan cahaya emas meletus dari tubuh Darsa, mendorong kegelapan sekitar. Roh-roh bayangan menjerit saat tubuh mereka hancur menjadi debu hitam. Pemburu roh memasang kuda-kuda, tongkatnya bergetar menahan tekanan cahaya. "Anak ini benar-benar dipilih mahkota," gumamnya. Pertempuran dimulai. Darsa berteriak keras, lalu berlari ke depan dengan kecepatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya seperti anak panah emas yang menembus udara. Pemburu roh mengangkat tongkatnya. Gelombang kegelapan meledak. Gelombang hitam besar meledak ke arah Darsa. Udara terbelah, menyisakan bekas luka hitam di lantai marmer emas. Darsa melompat, cahaya di kakinya membentuk jalur emas yang berkelip. Ia mengayunkan tangannya pada udara. Dan cahaya meledak seperti pedang tak terlihat. Keraas. Gelombang kegelapan terbelah dua. Pemburu roh terkejut sesaat. Menarik. Darsa menghantamkan kepalan tangannya ke lantai, memicu pilar cahaya menjulang dari bawah. Pilar itu menghantam pemburu roh hingga tubuhnya terpental menabrak patung emas besar. Bruaa. Patung itu retak hingga hampir tumbang. Cahaya mulai memberi beban. Namun serangan itu bukan tanpa harga. Darsa jatuh berlutut, memegangi kepala. Tubuhnya terasa panas, seolah terbakar dari dalam. "Aku kuat sekali, tapi tubuhku tidak siap," gumamnya sambil terengah-engah. Monyet emas berteriak, "Darsa, jangan paksa tubuhmu. Kekuatan itu menguji batasmu." Darsa menggertakkan gigi. "Tapi jika aku berhenti,
kita semua mati. Pemburu roh bangkit perlahan dari tumpukan puing, tidak terlihat kesakitan, hanya semakin bersemangat. Kau mulai merasakan kutukannya, ya? Katanya sambil tersenyum. Kekuatan mahkota hanya cocok untuk raja sejati. Seorang anak miskin sepertimu tidak akan mampu menahan bebannya. Darsa menatapnya tajam. Aku tidak butuh jadi raja. Aku hanya butuh melindungi yang harus dilindungi. Ia berdiri lagi, meski lututnya hampir goyah. Kemarahan sang pemburu roh. Pemburu roh mengangkat tongkatnya tinggi. Kalau begitu, aku tak perlu menahan lagi. Seluruh ruangan gelap seketika. Cahaya menghilang. Udara dingin menggigit kulit. Roh-roh hitam bermunculan dari setiap sudut, ratusan jumlahnya, melayang dengan mata merah dan tubuh seperti kabut pekat. Habisi dia, perintah pemburu roh. Ratusan roh itu melesat menuju Darsa. Darsa mengencangkan ototnya, menahan rasa sakit di tubuhnya. Mahkota cahaya berputar cepat. Ayeoo! Teriak Darsa sambil menghentak kedua tangannya. Dung! Sebuah gelombang cahaya meledak keluar dari tubuhnya, membentuk kubah emas besar. Ratusan roh yang mendekat langsung terbakar menjadi partikel kecil sebelum menyentuhnya. Namun gelombang itu terasa seperti mematahkan tulang-tulangnya dari dalam. Darsa berteriak kesakitan, darah tipis mengalir dari bibir. Monyet emas menjerit. Darsa, hentikan. Tubuhmu tidak kuat. Tapi Darsa hanya menggeleng. Kalau aku berhenti, kita kalah. Serangan balas paling gelap. Pemburu roh tidak tinggal diam. Ia melompat ke udara tinggi, tongkatnya memancarkan aura hitam pekat yang berubah menjadi mata besar di belakangnya, mata raksasa yang berdenyut seperti hidup. Dengan suara bergema mengerikan, ia berkata, "Mati dalam ketakutan, anak bermimpi besar." Mata raksasa itu memancarkan sinar hitam lurus ke arah Darsa. Sinar itu tidak bergerak cepat, justru sangat pelan. Namun menelan cahaya di sekitarnya, membuat ruangan seperti lubang hitam. Monyet emas menatap sinar itu dengan mata membelalak. Itu pemusnah cahaya. Darsa, lari. Tapi Darsa tidak bergerak. Ia tahu, jika ia menghindar, sinar itu akan menghancurkan seluruh ruangan kerajaan emas, termasuk monyet emas, dan seluruh kehidupan di dalam istana itu. Ia berdiri tegak. Kalau aku kabur, tidak ada yang tersisa. Ia mengangkat kedua tangannya, telapak terbuka ke arah sinar hitam raksasa itu. Mahkota cahaya turun, menempel di dahinya, seolah menyatu langsung dengan jiwanya. Cahaya emas berkumpul pada kedua tangannya. Pemburu roh tersenyum lebar. Bagus, patahkan tubuhmu sendiri. Benturan cahaya versus kegelapan. Saat sinar hitam itu menyentuh telapak tangan Darsa. Duar. Ledakan besar terjadi, memecahkan dinding-dinding istana. Pilar-pilar emas hancur berguguran. Tanah berguncang hebat seperti gempa besar. Darsa terdorong mundur beberapa langkah, tapi ia tidak menyerah. Cahaya dari tubuhnya terus melawan sinar hitam itu. Tubuhnya bergetar keras. Kakinya terasa retak. Tangannya seperti terbakar dari dalam. Namun ia tetap menahan. Aku tidak akan menyerah, teriak Darsa. Cahaya emas di tubuhnya tiba-tiba berubah, bukan hanya terang, tapi murni, seperti sinar matahari yang baru lahir. Pemburu roh mengerutkan kening. Apa? Tidak mungkin. Kekuatan tersembunyi Darsa.
Mahkota cahaya meledak dengan cahaya yang belum pernah muncul sebelumnya. Cahaya itu berkumpul menjadi seekor burung emas raksasa di belakang Darsa, sejenis roh penjaga kuno yang selama ini tertidur dalam mahkota tersebut. Burung emas itu mengepakkan sayap. Seluruh sinar hitam terbelah. Dan pemburu roh terdorong mundur hingga menabrak dinding istana. "Mustahil!" teriak pemburu roh. Darsa merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya, tapi kali ini berbeda. Cahaya itu lembut, tidak menyakitkan. Seolah mahkota telah menerima tekadnya sepenuhnya. Dalam satu gerakan terakhir, Darsa mendorong tangannya ke depan. "Pergi!" Burung emas itu melesat, menabrak sinar hitam dan hancuran menjadi ribuan cahaya. Pemburu roh menutupi wajahnya. "Tidak!" Duar! Ledakan cahaya emas melahap ruangan. Saat debu mereda, istana emas hancur separuh. Monyet emas terdiam. Pemburu roh tidak terlihat. Dan Darsa berdiri di tengah kehancuran itu, tubuhnya goyah. Tapi tetap hidup. Mahkota cahaya kembali melayang di atas kepalanya pelan. Pertarungan terbesar belum berakhir. Namun hari itu, Darsa membuktikan bahwa seorang anak miskin bisa berdiri menantang kegelapan. Suasana sunyi menyelimuti reruntuhan istana emas. Debu masih melayang, dan sinar matahari yang masuk dari dinding yang hancur memantulkan kilau lembut pada lantai marmer yang kini penuh retakan. Darsa, gadis desa yang tidak pernah membayangkan dirinya berdiri di tengah kerajaan para makhluk suci, terhuyung pelan. Tubuhnya sangat lemah. Mahkota cahaya melayang setia di atas kepalanya, namun tidak lagi bergemuruh seperti sebelumnya. Cahaya itu kini lebih lembut, menenangkan, seolah melingkupi Darsa dengan kehangatan seorang ibu. Monyet emas, penjaga terakhir kerajaan itu, merangkak menghampiri Darsa. "Darsa, kau menang, tetapi bahaya belum benar-benar pergi." Suaranya serak, nyaris hilang. Darsa mengangguk pelan. "Aku tahu. Pemburu roh belum benar-benar dihancurkan." Monyet emas menatap reruntuhan ke arah pilar yang hancur. "Aku bisa merasakan sedikit energi kegelapannya masih hidup. Dia akan kembali dan lebih kuat dari sebelumnya." Darsa mengepalkan tangan. "Aku harus mengakhiri ini, agar tidak ada anak sapi lain, tidak ada gadis lain yang harus mengalaminya." Kalimat itu membuat monyet emas terdiam. Ia baru menyadari, pertarungan ini bukan lagi tentang kerajaan emas. Ini tentang dunia manusia yang akan hancur jika pemburu roh kembali bebas. Anak sapi muncul kembali dengan wajah manusia. Tiba-tiba, terdengar langkah-langkah ringan dari pintu istana yang retak. Darsa menoleh cepat, tubuhnya bersiap untuk bertarung kembali. Namun yang muncul bukan musuh, melainkan anak sapi itu yang dulu pertama kali meminta tolong pada Darsa di hutan. Tubuhnya masih seperti sapi kecil, tetapi wajahnya berubah menjadi seperti wajah seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Matanya bening, pucat, namun memancarkan cahaya. Darsa menutup mulutnya, terkejut. Kau berubah." Anak sapi itu tersenyum kecil. "Sisanya, tinggal satu langkah lagi, Kak Darsa." Suara itu jelas, lembut, dan penuh harapan. Tidak lagi seperti lenguhan sapi, bukan lagi makhluk yang tersesat. Ia kini seperti makhluk suci yang lahir dari dua dunia, dunia manusia dan dunia cahaya. "Siapa sebenarnya kamu?" tanya Darsa pelan, hampir berbisik. Anak sapi itu menunduk hormat. "Aku adalah putra sang lembah cahaya. Aku dikutuk menjadi sapi oleh pemburu roh. Tapi hatimu
keberanianmu mengembalikan sebagian wujudku. Darsa berkedip, merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, semua ini karena kutukan? Anak sapi itu mengangguk. Benar. Dan hanya satu orang yang bisa mematahkan kutukan itu sepenuhnya, yaitu orang yang dipilih mahkota cahaya. Monyet emas menatap Darsa. Itu kau. Kegelapan kembali, wujud terakhir pemburu roh. Tiba-tiba suara ledakan besar terdengar dari bawah istana. Duar. Lantai bergetar. Debu beterbangan. Dari celah lantai, asap hitam merembes naik seperti darah dari luka. Suara desah panjang terdengar dari kedalaman, suara yang membuat seluruh ruangan terasa dingin kembali. Darsa menggigil. Dia kembali. Anak sapi itu berdiri di depan Darsa, melindunginya, meski tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Dari celah lantai, sesuatu merangkak keluar. Tangan hitam bertaring panjang. Diikuti wajah pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Dan dua mata merah menyala seperti bara. Pemburu roh naik perlahan, tubuhnya kini 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Energinya seperti badai gelap yang merusak udara. Terlalu mudah membunuhku, anak manis, katanya dengan suara bergema. Kini, aku datang dengan wujud terakhirku, wujud yang tidak bisa dihancurkan oleh cahaya biasa. Darsa menarik napas panjang. Anak sapi itu berbisik, Kak Darsa, hanya satu cara mengalahkannya. Bagaimana? Kau harus menghancurkan sumber kekuatanku sendiri. Darsa menatapnya, bingung. Maksudmu? Anak sapi itu tersenyum sedih. Kutukan itu menautkan aku dengan pemburu roh. Jika aku hancur, dia akan ikut musnah selamanya. Darsa tercengang. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Anak sapi itu menatap matanya lekat-lekat. Kau harus memilih, Kak Darsa. Aku atau dunia manusia. Jangan ragu. Aku sudah siap. Air mata Darsa menetes. Ia memeluk anak sapi itu erat-erat. Aku tidak mau kehilangan kamu. Pemburu roh tertawa panjang. Bagus. Bunuh dia di tanganmu sendiri. Aku ingin melihat hatimu hancur. Keputusan besar Darsa. Darsa berdiri, tubuhnya gemetar. Mahkota cahaya bersinar terang, seolah mengetahui pilihan yang akan datang. Darsa menatap anak sapi itu. Anak sapi balas menatap, tersenyum lembut. Jangan takut, Kak Darsa, aku ingin bebas. Aku ingin terlahir kembali. Aku ingin melihat dunia tanpa kutukan. Air mata Darsa jatuh semakin deras. Ia mengangkat tangan. Cahaya berkumpul, hangat namun menyakitkan secara emosional. Katakan, apa kau benar-benar ingin ini? Suara Darsa pecah. Anak sapi itu mengangguk. Aku ingin kamu menyelesaikan semuanya. Darsa menutup mata, menahan isak. Kalau begitu, aku akan melakukannya demi kamu, demi dunia. Pengorbanan yang menciptakan keajaiban. Darsa menempelkan telapak bercahaya ke dada anak sapi. Anak sapi menutup mata, menerima. Pemburu roh menjerit marah. Berhenti. Tapi sudah terlambat. Ceraas. Tubuh anak sapi berubah menjadi cahaya murni, semakin lama semakin terang. Ia tersenyum. Kak Darsa, terima kasih. Cahaya itu meledak seperti matahari kecil. Pemburu roh menjerit kesakitan ketika tubuhnya mulai retak seperti kaca hitam. Tidak.
Tidak mungkin. Ini tidak sesuai rencana. Darsa menatapnya, wajahnya banjir air mata. Selamat tinggal, pemburu roh. Duaar. Tubuh pemburu roh dihancurkan habis oleh cahaya. Tidak ada sisa. Tidak ada bayangan. Tidak ada roh. Ia hilang selamanya. Cahaya menyelimuti istana. Mahkota cahaya melayang turun, lalu berhenti di tangan Darsa, tenang, lembut, seakan berterima kasih padanya. Monyet emas menunduk hormat. Darsa, kau telah menyelamatkan 2 dunia. Keajaiban terakhir, malaikat kecil terlahir kembali. Darsa terduduk di lantai, menangis diam-diam. Namun tiba-tiba, sinar hangat muncul kembali. Darsa mendongak. Dari serpihan cahaya anak sapi yang menghilang, muncul wujud kecil seperti bayi manusia, dengan 2 tanduk emas lembut di kepala, seperti hiasan malaikat kecil. Bayi itu tersenyum pada Darsa. Suara lembut muncul di udara, bukan dari mulut bayi itu, tapi langsung ke hati Darsa. Terima kasih, Kak Darsa, aku terlahir kembali, tanpa kutukan. Air mata Darsa jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi bahagia. Ia mengangkat bayi itu ke pelukan. Aku janji, aku akan menjagamu, seperti saudara sendiri. Bayi itu menyentuh pipi Darsa. Monyet emas mendekat. Dunia telah memilihmu sebagai penjaga cahaya baru, tapi engkau tetap manusia, tetap gadis desa, dengan hati yang paling bersih. Darsa tidak menjawab. Ia hanya memeluk bayi itu erat-erat. Penutup, legenda baru dimulai. Istana emas mulai memulihkan diri, cahaya menyatukan batu-batu yang pecah. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga yang tidak pernah tumbuh di dunia manusia. Darsa berjalan keluar dari istana bersama bayi cahaya itu. Saat ia melewati pintu besar, langit terbuka, memancarkan sinar matahari emas ke tubuh mereka. Darsa tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti,